Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Excel, ada Pak Denny Asun, dan ada Pak Tito. Halo. Di video kali ini kami akan ngebahas tentang seluk-beluk robot trading. Dan gimana kita sebagai trader buat nggak salah pilih nih robot trading yang pas untuk kita tuh apa. Nah Pak Tito, pengalaman Bapak kan di dunia Forex nih udah banyak banget nih Pak. Pandangan Bapak tentang robot trading tuh gimana? Soalnya banyak banget yang suka dan minat ya. Pastilah suka sama minat karena kan robot identiknya kan gampang, mudah, udah gitu autopilot. Bener nggak sih? Ini kebanyakan baca buku Rich Dad Poor Dad kan, biarkan uang bekerja untuk Anda. Terus yang dibeli mesin uang. Bener nggak sih? Tapi kalau kita bahas balik, robot seperti apa sih yang paling diminati, yang paling disukai orang? Coba, kira-kira robotnya seperti apa? Yang bisa kasih fix income mungkin. Iya Pak, sehari bisa 3%, tradingannya 5%. cepet. Yang probabilitasnya tinggi banget kan. Wah bisa 90%. Lalu ngomongnya sehari 1, 2, 3%. Saya nggak tahu lah berapa. Lalu sebulan berapa. Ini yang terlalu, sebenarnya terlalu nggak mungkin. Tapi justru paling laku. Bener nggak sih? Jadi akhirnya kan, ini kan kita sebut sebagai demand. Bener nggak? Jadi akhirnya para pembuat robot kan harus supply. Supply-nya seperti apa? Akhirnya mereka supply robot-robot yang gaya tradingnya pun pendek-pendek. Yang gaya tradingnya itu cepat semua. Kan? Karena robot yang seperti itu yang paling laku. Benar kan? Nah, orang tuh akhirnya lupa tujuan utama trading. Trading itu mau make money tapi jadinya seneng. Seneng ngeliatin kalau setiap hari transaksi. Seneng kalau setiap hari kayaknya make money. Benar nggak sih? Yang akhirnya orang jadinya kecelek lah. Balik lagi nyari mesin duit. Sebenarnya kan. Nah, tapi sekarang yang kita sama-sama sadarin, robot-robot yang model tradingnya pendek-pendek, pernah ada yang umurnya panjang? Ya, Nggak ada sih. Nggak pernah ada, Ada saya nggak Pak, pernah dengar. profitnya banyak nih, ya kan? Sebulan 2 bulan sih. Habis itu bye-bye. Kan tadi saya bilang kan nggak ada yang umurnya panjang kan. Iya. Kenapa? Nah itu yang mau kita bahas sekarang, penyebabnya kenapa. Jadi saya akan ngebahas tentang robot ini baik dari sisi pembuat robot, pengguna robot, maupun berdasarkan pengalaman saya sendiri intinya kan. So balik, kenapa robot-robot yang target profitnya pendek-pendek ini cenderung umurnya nggak panjang? Karena robot itu kan dibuat berdasarkan data backtest, berdasarkan hasil backtest, ya kan? Backtestnya sendiri ini kan berdasarkan history kan, berdasarkan harga yang sudah pernah terjadi. So apa sih backtest? Backtest kan simpelnya gini, kalau misalkan ada pergerakan market yang seperti ini lah ya. Nah, oke ada pergerakan market seperti ini, robotnya akan dibuat mengikuti market ini, pola ini. Akan berusaha mencari kombinasi terbaik, mencari kemungkinan tertinggi, probabilitas tertinggi berdasarkan pola ini. Bener kan? Oke, saat polanya masih seperti ini, kayak tadi Excel bilang kan, 1-2 bulan berikutnya masih begini nih. Ya udah profit. Bener kan? Tahu-tahu bulan ke-6, bulan ke-7, polanya berubah. Wah, udah loss jadinya. Kok bisa? Ya kan? Karena robot ini kan dia bekerjanya benar-benar baku. Robot itu kan benar-benar diprogram kan. Diprogramnya simpelnya begini. 1 sama dengan A, ya kan? 2 sama dengan B. Kalau 3 sama dengan C dan seterusnya. Ya kan? Nah, inilah saat dia dibuat nih. Pola ini yang dibuat. 1 sama dengan apa dan seterusnya kan. Begitu nyampe ke sini, ini adalah 5. Robotnya nggak ngerti 5 itu apa, belum dimasukin programnya. Kan jadinya loss. Kan? Kenapa sekarang bisa kayak begini jadi loss? Karena dia padahal udah baca history kan. Oke. History ini, yang namanya history itu tergantung time frame. Berarti kan kalau kita ngomong history di Forex, itu kan tergantung time frame-nya kan. Time frame-nya berapa panjang. Bener kan? Simpelnya kalau kita lihat, kita menggunakan time frame D1. Saat kita menggunakan time frame D1, ini kan kita bisa melihat history yang panjang sekali. Bener nggak sih? Kita bisa melihat sampai tahun 2010, bisa lihat sampai tahun 2000 bahkan. Dan seterusnya. Tapi kalau time frame-nya kita kecilin, di time frame H1. Kan saat kita time frame H1, kok kita cuma bisa lihat history sampai 2015. Mentok tuh, habis itu nggak bisa lagi. Bener kan? Itu yang selalu terjadi kan? Karena sebenarnya time frame ini kan caranya MetaTrader itu menyimpan data, mereka itu menyimpan berdasarkan banyaknya candlestick. Ya kan? Banyaknya candlestick dalam artian, misalkan contoh aja ya, contoh doang nih. Kalau platform MetaTrader mengatakan, oke, MetaTrader akan menyimpan 1000 candlestick. Oke, itu artinya 1000 candle daily, 1000 candle H4, 1000 candle H1. Benar kan? Inilah cara MetaTrader menyimpan data. Ya kan? Mereka nggak akan menyimpan berdasarkan periode. Bahwa semuanya akan dari tahun 2000, itu enggak. Itu jawabannya kenapa time frame beda history, ya kan? Nah, sekarang
1000 D1. Artinya kan itu 1000 hari. Benar nggak sih? Benar kan? Ini 1000 hari artinya. Sementara 1000 candle H1. 1000 jam. 1000 jam. Benar kan? Nah, pola yang terbentuk 1000 jam terakhir sama nggak sama 1000 hari terakhir? Beda banget. Beda banget. Jauh banget. Iya kan? Probabilitas yang dihasilkan dari 1000 jam terakhir sama nggak sama probabilitas dari 1000 hari terakhir? Pasti beda sih. Beda banget. Karena yang namanya probabilitas itu kan harus sebanyak-banyaknya data. Iya kan? Contoh simpelnya gini lah. Sekarang kita bicara vaksin. Kenapa vaksin begitu lama untuk ditemukan? Karena kan untuk membuat vaksin butuh sampel data. Benar kan? Sampel data dari 100 orang akan jauh berbeda dengan sampel data dari 1000 orang. Benar kan? Dan saat sampel data ini sudah masuk, sampel data yang sudah banyak ini masuk, kan mereka harus tahu dulu efek sampingnya. Kan nggak mungkin begitu kita tes ke Denny, 2 hari kemudian Denny nggak apa-apa. Oh, langsung disebarluaskan vaksinnya. Itu bisa-bisa sebulan kemudian kita semua jadi zombie. Kayak di film-film. Benar kan? Nah, itulah maksud saya. Bahwa ini kan sampel data. Benar kan? Tapi kan efek sampingnya. Kan kita harus tahu efek sampingnya. Berarti kan semakin panjang sampel datanya semakin bagus. Iya kan? Sehingga ini kan akan menentukan impact-nya seperti apa. Movement-nya akan menjadi seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi nih, candle yang pendeknya di 1000 jam terakhir, benar 1000 jam terakhir kan begini kan bentuknya. Ya. Tapi kalau kita 1000 hari terakhir ternyata bentuknya begini nih. Nah, ini beda jauh banget kan. Bahwa 1000 hari terakhir segala macam kondisi market sudah pernah terjadi. Maka robotnya akan mencari kemungkinan berdasarkan ini, bukan berdasarkan ini. Itu problemnya. Oh, tapi bisa nggak Pak? Misalkan nih ada robot scalping. Kita tes pakai backtest yang D1, daily. Ya, time frame-nya D1 aja. Iya. Udah nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Sekarang gini, ini time frame D1 bentuknya seperti ini ya. Ya kan? Oke, ini adalah time frame D1. Lalu dikatakan biar historinya panjang pakai aja D1, padahal gaya tradingnya scalping. Gaya tradingnya pendek-pendek. Oke. Contoh, misalkan robotnya itu cara kerjanya adalah di sini masuk posisi buy. Ya kan? Di sini SL. Ya kan? Dan di sini TP. Betul? Maka berdasarkan D1 dilihatnya, oh ini naik nih, jadinya TP. Hasilnya seakan-akan bagus. Ya kan? Kecilin coba ke H1-nya. Maka terlihat pergerakannya begini naik, oh di sini kejemput dong. Buy-nya open kan? Naik dulu apa turun dulu? Kan ini H1, ternyata sempat turun dulu. Baru setelah itu naik sampai ke atas. Udah keburu jemput SL duluan ya Pak ya? Jadi hasilnya backtestnya tidak akan sesuai dengan realitanya. Kalau kayak begitu jadinya. Sehingga robot semakin kecil targetnya satu robot, semakin pendek targetnya, itu menunjukkan time frame yang digunakan akan semakin kecil juga. Karena harus tahu pergerakan-pergerakan kecilnya. Itu nggak mungkin pakai time frame ini. Itu loh. Dan yang pasti, semua robot itu punya kelemahan. Semua robot kalau ini. Kelemahannya apa? Satu, ini kelemahan yang paling fatal dan nggak bisa dihindari oleh robot apapun. Anomali. Robot manapun nggak akan bisa ngebaca anomali. Ini tadi saya bilang nih, mau diprogram 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, sampai 26 abjad semuanya. Kan anomali ini abjad ke-50 nih. Iya kan? Benar dong? Tsunami. Ini kan lalu Swiss franc drop 2000 poin waktu itu tahun 2015. Brexit sampai Donald Trump nge-tweet. Itu kan semua nggak ada informasi. Benar kan? Yang tiba-tiba terjadi begitu aja. Robotnya nggak mengenali, ini belum diprogram sama robotnya nih. Ini dia nggak mengenali pergerakan seperti ini. Itulah kelemahan robot yang pertama. Kelemahan robot yang kedua adalah saat robot itu membaca candlestick tadi kan. Ini candlesticknya dari broker mana? Ya kan? Kalau ada bentuk candlestick broker yang aneh banget nih, ada nih bentuknya seperti ini. Kan di sini open, di sini close kan. Lalu open lagi berikutnya di bawah lagi, begini. Ada nih. Yang kayak gitu ada Pak? Ada nih, saya kasih lihat. Ini. Lihat dong. Iyalah lucu. Ada. Udah kayak kembar-kembar gitu. Makanya. Ya kan? Terus kalau robotnya dibuat berdasarkan candlestick yang seperti ini gimana? Atau sebaliknya. Sebaliknya sekarang, robotnya dibuat berdasarkan candlestick yang beres. Kita menjalankan ini di yang seperti ini. Gimana? Ya kan? Hasilnya udah pasti ngaco total. Benar nggak sih? Yang ketiga, robot juga bermasalah saat terbentuk histori yang baru. Ya kan? Dalam artian saat pecah rekor.
Kan mau itu all time high ataupun all time low. Kenapa? Karena tadi cara kerja robot berdasarkan backtest, berdasarkan history. Sementara kalau pecah rekor baru, all time high atau all time low, itu nggak ada historinya. Support resistance pun nggak ada, mau ikut mana. Nah sekarang contoh konkretnya kita lihat market Nasdaq. Ya kan seperti kita sama-sama tahu, Nasdaq ini setiap tahun bisa membentuk rekor yang baru, all time high terus nih setiap tahun. Kan? Terus gimana robotnya kerja? Ini nggak ada historinya, nggak ada support, nggak ada resistance-nya. Iya Apa juga. yang dibaca sama robotnya? Iya juga ya Pak, gimana cara tradingnya ya? Iya. Kayak tentuin exit-nya gitu Pak, soalnya kan nggak ada history sebelumnya. Iya. Apa? Nasdaq? Iya. Ini Nasdaq kalau sampai dia tembus lagi rekor yang baru, dia akan ngejar 14.207. Dan setelah 14.207, dia akan ngejar 14.284. Tahu dari mana Pak? Ajarin dong. Nah, udahlah, nggak usah. Soalnya kan gini loh Pak, dari emas kita bisa trading ke Nasdaq kan mantep dong. Waduh, nggak. Upgrade Pak, upgrade. Upgrade Nggak gitu levelnya. juga. Ya namanya trader nih. Trader itu upgrade kalau income-nya nambah. Ya kan? Dari yang tadinya trading, benar-benar belajar, lalu income-nya sampai bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sampai akhirnya bisa jadi income utama. Akhirnya bisa trading for living. Itulah prosesnya trading. Itulah naik levelnya seorang trader. Bukannya pindah produk. Ya kan, pindah produk mana ada urusan. Trading is trading. Bener nggak sih? Maksudnya jangan ngawur gitu pola pikirnya. Oke. Terus cara kita tahu robot itu bagus apa enggak tuh gimana sih Pak? Kalian juga ya, abis saya ajarin cara ini, abis saya tunjukin cara ini, jangan malah dipakai buat penipuan. Ya kan, itu mah Ponzi. Udah confirm Ponzi 1000%.